Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya, melaksanakan ajaran agama Islam yang telah beliau bawa kepada kita semua. Semoga kita semua ini nanti mendapatkan syafaat beliau atau pertolongan beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada sore ini saya akan membawakan tema tentang 3 golongan manusia. 3 golongan manusia ini saya ambil dari surat Fatir ayat 32. Dalam surat Fatir ayat 32 firman Allah, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiq bil khairati bi iznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Apa kata Allah? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara hamba-hamba tersebut mereka ada yang menzalimi diri mereka. Mereka ada yang berada di pertengahan, dan mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Nah, ini 3 golongannya ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa mereka yang diwariskan kitab, maksudnya kitab suci. Kita umat Islam diberikan kitab suci. Tahu kita baik dan buruk itu berdasarkan kitab suci. Ya, kita boleh makan ini, kita nggak boleh makan ini, itu dalam Al-Quran ada. Kita boleh melakukan ini, kita nggak boleh melakukan itu, ada dalam Al-Quran. Itu diwariskan kepada kita untuk kita pelajari dan kita jadikan sebagai pedoman kita, ya. Sehingga orang yang diwariskan itu tuh mengerti apa isi kandungan dari Al-Quran yang kita amalkan. Yang belum, kita sekarang sedang mempelajari. Nah, golongan yang pertama di antara mereka kata Allah adalah mereka yang menzolimi diri mereka. Nah, ini orang yang golongan yang pertama. Mereka menganiaya diri mereka. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Orang-orang yang misalnya contohnya yang melakukan perbuatan bunuh diri. Saya tanya ini, yang berhak menghidupkan kita dan mematikan kita siapa? Allah. Jadi kita hidup diberi oleh Allah, kita pun yang mematikan kita juga Allah. Tapi ada orang yang mendahului takdirnya. Kenapa? Dia melakukan bunuh diri. Dan bunuh diri itu sama menganiaya dirinya sendiri. Karena itu memang ya pasti sakit ya. Ada yang gantung diri, lihat ya. Ada yang minum racun, ya. Ada yang motong urat nadi. Rasulullah mengatakan salah satu dosa besar itu adalah bunuh diri. Akbarul kabair kata Rasulullah. Yang salah satu di antaranya adalah qatlun nafs. Salah satu dosa besar kata Kanjeng Nabi yaitu bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bukan dosa kecil, tapi dosanya besar. Itu orang yang menganiaya dirinya sendiri. Belum saatnya mati, malah dia mati. Contoh yang kedua, orang menganiaya diri itu siapa? Orang yang merusak dirinya dengan obat-obatan yang tidak boleh dikonsumsi. Misalnya apa? Narkotika, narkoba.
merusak dirinya, ya. Merusak dirinya. Makanya kenapa Islam melarang kita meminum yang haram, memakan yang haram. Karena kalau kita memakan yang haram, mengkonsumsi yang benda haram, itu akan merusak diri kita, ya kan? Jadi yang merusak diri kita, yang menganiaya diri kita itu biasanya kita sendiri, manusia itu sendiri. Maka jangan sampai kita termasuk golongan orang yang seperti itu. Kedua adalah mereka yang ada di pertengahan. Apa yang di pertengahan? Perbuatan baiknya, perbuatan buruknya itu seimbang. Pahalanya yo ada, dosanya yo ada. Pahalanya yo banyak, tapi dosanya juga banyak gitu. Berbuat baik dia banyak, tapi berbuat maksiat juga banyak gitu. Jadi seimbang dia melakukan kebaikan dan keburukan. Ini juga bukan golongan yang terbaik. Ya. Kenapa? Kalau dalam kehidupan kita itu kita tentu ingin banyak melakukan kebaikan dan sedapat mungkin kita mengurangi keburukan atau kemaksiatan. Ya. Kalau bisa itu saya tidak apa-apa lah, dosa saya segini ya pahala saya juga segini, seimbang. Jangan begitu. Kenapa? Saya katakan jangan itu. Karena nanti di yaumil akhir ada yang namanya disebut juga yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah hari perhitungan. Itu dosa dan pahala kita nanti akan ditimbang. Nah, kita berharap timbangan kita lebih banyak pahala. Makanya disebut juga yaumul hisab itu hari perhitungan. Ada kata lain yang itu yaumul mizan, hari pertimbangan, di mana nanti di hari akhirat itu nanti ditimbang ukuran pahala dan dosa kita oleh Allah, mana yang banyak. Nah, jangan nanti pas kita lihat timbangan kita lah seimbang dosa dan pahalanya, lama di nerakanya, baru nanti kita masuk surganya. Jangan sampai itu. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ada orang katakan, wah saya mah ambil yang tengah-tengah saja. Kalau untuk urusan pahala dan dosa, jangan ambil tengah-tengah. Kalau untuk pahala dan dosa, kita harus mengutamakan sebanyak-banyaknya kita mendapatkan pahala. Dan sedikit-dikitnya kita itu berdosa. Kalau bisa begitu. Makanya kadang-kadang orang menganggap saya cuma dosa sidik-sidik, dosa hari ini sidik. Kalau dikit-dikit dikumpulkan jadi banyak, sedikit lama-lama jadi bukit gitu loh. Nah, jangan gitu loh, ya kan orang yang kayak gitu kan ngomong gitu, saya buat dosa cuma sedikit-sedikit aja. Paling besok dikumpulkan tuh jadi banyak. Sama kayak kita nabung uang ya, rupiah demi rupiah, kecil-kecil uang itu kan lama-lama jadi banyak. Tapi kalau bisa kita tuh mengumpulkan kebaikan itu sebanyak-banyaknya. Nah, ini yang kedua Ibu ya. Lalu yang ketiga ya. Nah, orang yang mendahulukan berbuat baik. Jadi yang dia lakukan itu selalu mengutamakan kebaikan, tidak keburukan. Bapak Ibu, sholat fardu yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam itu fardu, sudah baik itu kita lakukan. Tetapi alangkah lebih baiknya setelah kita melaksanakan sholat fardu, kita juga melakukan sholat sunnah. Ibu datang ke masjid untuk menghormati masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sebelum masuk misalnya subuh gitu ya, sholat sunnah 2 rakaat lagi, itu sholat sunnah qabliyah. Jadi kita usahakan nambahnya. Jadi mendahulukan kebaikan sebanyak-banyak. Ibu, kita sudah puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari misalnya. Tetapi selain kita melakukan puasa Ramadan, kita juga melakukan puasa sunnah. Misalnya melakukan puasa Senin Kamis, misalnya kita melaksanakan puasa Asyura, misalnya kita melakukan puasa Arafah, misalnya kita melaksanakan puasa 6 hari Syawal. Itu bagus untuk mendahulukan kebaikan-kebaikan itu kita utamakan. Sholat saya fardu. Kan ada orang kadang bikin yang penting sholat itu yang fardu sudah lengkap, wis aman. Berarti kita belum mengutamakan kebaikan sebanyak-banyaknya.
Ya, apa susahnya kita sholat 2 rakaat? Tidak bakal membuang waktu kok. Wah, ini tulang saya sakit, rukuk, sujud, berdiri, duduk, boleh, ya, tidak ada masalah. Berbaring itu sholat boleh, ya, tapi kita laksanakan. Ya, ada orang yang puasa Daud gitu, bagus silakan, ya. Kalau memang bagus untuk kesehatan dan kuat untuk melakukan. Makanya kebaikan-kebaikan itu didahulukan. Kemudian ketika dia bersedekah juga begitu. Ketika dia bersedekah, dia akan mendahulukan. Nah, hari ini saya bersedekah, uang saya cukup banyak, ini saya akan banyak berikannya. Hari ini uang saya sedikit, gak usah sedekah, itu tidak baik. Tapi ketika uang saya sedikit, sedekah, tapi jumlahnya sedikit. Gitu. Jadi kebiasaan kebaikan itu yang didahulukan. Gitu loh. Kadang-kadang kita kan tidak sadar itu bahwa ketika kita melakukan itu, nggak usah enggak. Kalau betul-betul kita nggak bisa infak, sedekah itu tidak apa. Tapi kita membiasakannya itu, yang sulit itu di sini. Makanya kalau orang-orang yang mendahulukan kebaikan itu di manapun, dia akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Nah, inilah ibu-ibu golongan yang kita harapkan, yaitu orang-orang yang mendahulukan perbuatan baik di atas segala-galanya. Ngaji itu baik, tapi dia akan sering membaca Al-Quran lebih banyak lagi, ya. Sholat fardu itu baik, tapi dia akan melaksanakan sholat lebih banyak lagi selain sholat fardu. Malam hari dia sholat witir, malam hari dia sholat tahajud, siang hari dia pagi sholat duha, gitu kan. Jadi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan. Kalau orang yang mendahulukan kebaikan itu pokoknya apapun. Contohnya kita kan disunahkan kalau itu misalnya hujan, terus kita nggak ke masjid gitu, karena hujan nggak ke masjid nggak apa-apa. Memang iya, tapi karena dia mendahulukan kebaikan, kan ada ayo ustama karena ibu mendahulukan kebaikan, pahalanya beda. Ada orang yang mengatakan sholat itu kan yang penting dilaksanakan, terus tidak berjamaah nggak apa-apa, tapi dia enggak. Kalau dia nggak ke masjid, nggak sempat, ya ajak keluarga, ayo kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia mendahulukan biar dapat pahala yang 27 derajat. Sampai situ tidak, dia mendahulukan. Kan rumah saya nggak jauh dari masjid. Lebih afdol lagi sholat itu dilakukan di masjid atau di musola. Dia akan pergi, ayo kita ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Nah, orang-orang yang memilih kebaikan-kebaikan yang seperti inilah yang diharapkan. Sehingga pilihan-pilihan yang dia ambil itu selalu mendahulukan perbuatan yang terbaik. Kalau di awal tadi saya katakan, kalau kita ingin memilih kehidupan kita pilihan yang terbaik, ya inilah yang kita lakukan. Ya. Kita nggak melakukan, kan ada ibu ya, seperti anak-anak kita lah kalau sholat itu kan ngajar dia sholat, kan sholat itu kan asal disuruh loh, jadi bukan karena kesadarannya, ibu ngalami lah nggak saat didik anak, yang penting udah sholat gitu, wes kalau dia cepat kan, sholatnya anak-anak kan, sholat anak-anak itu kan sholatnya itu kayak ayam mematuk makanannya itu loh, cepat begitu, pokoknya yang penting cepat selesai. Dan dia sudah melapor ke kita, dah saya sudah sholat. Tidak, itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi sholat yang baik itu apa? Kita laksanakan sholat itu adalah karena memang itu perintah Allah, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Oh, kita diperintah aja oleh undang-undang untuk melakukan bayar pajak, bayar ini, bayar itu di negara kita lakukan kok. Masa yang memerintah Gusti Allah kita tidak mau melaksanakannya dengan baik. Kita dipanggil saja oleh bupati, gubernur, kita senangnya minta ampun. Masa yang manggil Gusti Allah kita nggak seneng gitu? Allah yang manggil, hayya 'alas shalah, kata Allah ya.
walaupun melalui muazin, ayo shalah, ayo sholat gitu kan. Tapi kan orang kan banyak kan, panggilan itu dianggap ya ini lalu aja. Ada orang yang tetap bekerja, ada orang yang tetap tidur, ada orang yang tetap sibuk gitu kan. Padahal yang panggil itu adalah Gusti Allah. Ya. Nah, pilihan-pilihan yang kita pilih di antara orang yang pertama itu menzolimi dirinya, orang yang berada di tengah-tengah, dan yang ketiga adalah orang yang mendahulukan berbuat baik. Inilah yang kita pilih.